Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Aida Fitri. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Sosial Politik, tepatnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2020. Nah, pada video kali ini saya mau membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, teman-teman tahu dong kalau Pancasila ini telah dijadikan sebagai dasar negara Indonesia sejak tahun 1945. Nah, tapi tahukah teman-teman gimana sih sejarah atau proses panjang yang dilalui sebelum bisa dijadikan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia? Nah, untuk mengetahuinya, langsung saja kita bahas pada materi berikut ini. Nah, awal mulanya Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar negara yaitu karena janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Jepang memberikan janji kepada Indonesia itu dikarenakan Jepang telah menyerah kepada sekutu dan banyak wilayah di Indonesia ini telah diambil kembali oleh sekutu. Makanya Jepang mulai kehilangan simpati rakyat Indonesia. Untuk mendapatkannya kembali, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Dengan demikianlah dibentuklah suatu badan untuk menyelidiki upaya kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Teman-teman tahu kan BPUPKI ini? Yaitu sebuah organisasi untuk menyelidiki proses-proses kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI ini memiliki anggota ada 62 orang dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, selanjutnya BPUPKI dalam pelaksanaannya, perjalanannya untuk pembentukan dasar negara, BPUPKI ini mengalami 2 kali sidang. Yang pertama, sidang yang diselenggarakan dari bulan Mei sampai Juni, lebih tepatnya tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, yang mana membahas dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Dan yang sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada sidang pertama BPUPKI kan membahas tentang dasar-dasar negara Indonesia. Jadi, ada 3 tokoh yang mengusulkan untuk mengemukakan pendapat tentang poin-poin dasar negara Indonesia. Yaitu yang pertama, hari pertama sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama, ada peri kebangsaan, ada peri kemanusiaan, ada peri ketuhanan, ada kerakyatan, ada kesejahteraan sosial. Dia mengusulkan dasar-dasar negara pada 5 poin tersebut. Nah, pada hari keduanya, Mr. Supomo ikut menyuarakan pendapatnya. Dia ada 5 poin yang dia sampaikan. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, dan yang terakhir ada keadilan rakyat. Nah, yang hari terakhir dikemukakanlah oleh satu tokoh lagi yang bernama Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengemukakan pendapat pada tanggal 1 Juni 1945. Poin-poin yang dikemukakannya yaitu yang pertama, kebangsa Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat dan demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang berkeadilan. Nah, Insinyur Soekarno inilah yang memberikan 5 poin tadi dengan nama Pancadharma. Pancadharma ini diusulkan oleh temannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Dia juga ahli sastra, ahli filosofi. Jadi dia mengusulkan nama dari pendapat yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tersebut. Nah,
pada sidang selanjutnya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, karena sidang pertama belum bisa menentukan dasar negara, dibentuklah Panitia 9, yang mana Panitia 9 ini tujuannya untuk menyelidiki usulan mengenai perumusan negara, yaitu dengan menggabungkan usulan-usulan dari 3 tokoh tadi menjadi sebuah 5 poin penting yang bisa dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Panitia 9 ini dikutai oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini memiliki ada 8 temannya, 9 termasuk dia, yaitu ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Ramis, ada Mr. Ahmad Subarjo, ada Ki Haji Wahid Hasim, ada Kahar Muzakkar, ada Haji Agus Salim, dan yang terakhir Raden Abikusno Djokrosuroso. Kenapa namanya Panitia 9? Karena keanggotaannya terdiri dari 9 orang tokoh. Nah, dari hasil sidang kedua ini mereka bisa menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini didapatkan dari kumpulan-kumpulan remukan-remukan tentang pendapat 3 tokoh pada sidang BPUPK yang pertama tadi. Nah, Piagam Jakarta ini dihasilkan pada tanggal 14 Juli 1945. Nah, ini salah satu gambar Piagam Jakarta yang dinamakan Piagam Jakarta, yang mana isi inti dari Piagam Jakarta ini ada meliputi sila 5 pokok dasar negara Indonesia. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kerakyatan dan permusyawaratan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman bisa lihat bagaimana hasil dari sidang kedua BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini juga bisa dilihat ada panitia yang meremukkannya, itu terdiri dari 9 orang tokoh. Nah, karena berjalannya waktu, maka dibentuklah PPKI untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Tapi sebenarnya dalam pembentukan PPKI ini, dasar negara Indonesia itu masih dalam pro dan kontra pada sila pertama Pancasila tersebut, pada Pancasila Piagam Jakarta tersebut. Nah, dibentuklah PPKI, tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia selekas-lekasnya gitu. Nah, karena masih dalam situasi pro kontra sila pertama Pancasila, maka sila Pancasila tersebut menjadi pro kontra karena ada salah satu tokoh dari Angkatan Laut Jepang, dia mengatakan bahwa wakil-wakil Protestan, wakil-wakil agama Katolik atau agama yang ada di Indonesia keberatan dengan sila pertama Republik Indonesia yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Digarisbawahi syariat Islam. Jadi ketuhanan pada sila pertama ini lebih memfokuskan kepada beragama Islam saja, sedangkan Indonesia dipenuhi dengan agama dan kebudayaan yang berbeda-beda, yang beragam-ragam. Jadi tokoh-tokoh tersebut merasa keberatan untuk melaksanakan sila pertama Pancasila. Kemudian disidanglah kembali bagaimana jalan keluarnya supaya rakyat Indonesia bisa mengamalkan sila yang ada di Pancasila. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang lebih umum dan bisa digunakan dari kalangan apapun. Nah, mulai saat itulah Piagam Jakarta berubah menjadi namanya Pancasila, yang mana kita bisa ketahui Pancasila itu berasal dari 2 kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila adalah berarti poin-poin gitu. Jadi dasar negara Indonesia itu diberi nama Pancasila gitu. Nah, Pancasila setelah
dirubah pada sila pertama, menghasilkan 5 dasar pokok yang sampai saat ini masih kita pakai, yaitu seperti yang teman-teman lihat, bagaimana kalimatnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang beradab; dan yang ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang ditetapkan oleh Sidang Pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan. Nah, dari video penjelasan Aida tadi, bisa teman-teman lihat bagaimana proses perumusan Pancasila dijadikan sebagai warga negara. Dan pada video kali ini Aida berharap teman-teman bisa memahami dan bisa menambah ilmu teman-teman untuk bisa tahu gimana sih proses pelaksanaan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin sekian dari Aida, penjelasan dari Aida. Banyak atau kurangnya diserahkan kepada teman-teman, bisa menambah ilmu dari sumber bacaan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.